misalnya jatuh cinta, mainnya sakit hati, gitu kan. Halo semua, jumpa lagi dengan podcast Santa Ursula BSD. Episode ketiga ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bapak Eric Award. Pak Eric sendiri adalah konduktor dari Simfoni Orkestra Santa Ursula BSD. Pagi Pak Eric. Selamat pagi Galuh. Senang sekali Bapak bisa menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Dengan senang hati. Nah, teman-teman, Pak Eric ini lahir di Swiss, kemudian menempuh pendidikan musik di Kanada, Jerman, dan Inggris. Lalu beliau berkesempatan tampil di pementasan-pementasan di berbagai belahan dunia bersama alat musik trompetnya. Pak Eric, boleh nggak Pak cerita sedikit gimana awalnya Bapak suka dengan musik klasik? Oke, jadi sebetulnya kalau mulai belajar musik kan sama dengan banyak murid-murid kan, mulai dari kecil, orang tua yang ngajak belajar musik. Jadi sebenarnya bukan musik klasik atau musik apapun gitu. Jadi waktu itu kan ibuku kebetulan guru piano. Jadi ngajak untuk belajar piano kan anak-anak. Tapi saya nggak suka piano. Suka soalnya kakak-kakak main piano semua. Jadi di situ bilang ya mau main apa gitu kan. Nah biasanya kan umur 4, umur 5 di situ kan ada recorder kan, biasa recorder yang kecil tuh. Ya udah itu soalnya gampang tiup langsung bunyi kan. Ya udah itu mulai kecil belajar main musik di situ, belajar baca not balok dan sebagainya dari kecil. Ya begitu mulainya di situ, jadi nggak ada impian atau nggak kepikiran menjadi musisi profesional, itu kayak anggap pendidikan musik aja gitu. Jadi SD begitu sampai SMP. Nah di SMP kan biasa udah nggak mau kan main recorder, pasti teman-teman yang SMP masa main recorder kan. Jadi di situ udah mulai masuk remaja ngeband. Main ngebandnya main keyboard, main bass elektrik, main drum, segalanya pokoknya biasa ngeband, eksplorasi alat-alat musik kan. Di sekolahnya juga ada semacam ekskul band, jadi main band. Nah setelah pas main band itu kan main lagu pop, lagu macam-macam lah, rock dan sebagainya. Pada satu saat di situ ada lagu yang lagi top zaman itu, lagu pop, terus kita lagi di kantin di sekolah, terus temen yang main band juga bilang, itu belajar tuh alat itu, nanti kita bisa main di band kita gitu. Terus saya polos-polos aja tanya kan, itu alatnya apa tuh yang lagi main? Terus dia sebutnya, itu trompet. Ya udah, pulang terus karena ibuku pengen aku belajar musik yang lebih resmi gitu, misalnya main sesungguhnya. band. Iya, ya sesungguhnya. Pas bilang mau belajar trompet ya, seneng kan? Oke, ya udah. Coba cari-cari trompet yang murah meriah gitu, dapet trompet. Terus belum ada guru, jadi coba-coba nggak bunyi biasa, misalnya nggak ada gurunya nggak bisa bunyi kan. Trompet kan ada tekniknya kan. Lama-lama cari guru, akhirnya ketemu satu guru orang Amerika, terus sempat dapat 3 les sama dia gitu. Terus tiup-tiup akhirnya agak bunyi, terus tapi kok beda sama yang rekaman yang temenku bilang itu trompet. Jadi akhirnya bawa rekamannya. Nah zaman itu masih pakai kaset gitu kan, kaset pasang ke gurunya, nih aku pengen bunyinya kayak gitu kok trompet beda sekali gitu, aku pasang. Terus gurunya ketawa-ketawa, nah itu bukan trompet, itu saksofon. Salah. Iya. Tapi udah keburu seneng trompet kan. Ya udah jadi seneng ya latihan terus. Akhirnya lama-lama ya karena seneng trompetnya, dapat kesempatan untuk lanjut pas SMA, lanjut di program musik sesungguhnya kan yang beneran. Habis itu akhirnya kuliahnya musik sama trompet, ya itu latar belakangnya. Jadi sebenarnya Bapak awalnya kalau belum ketemu musik, belum belajar main recorder dan segala, Bapak mau apa sih sebenarnya? Waktu sebetulnya dari kecil saya sukanya apapun yang berhubungan dengan pesawat. Jadi waktu kecil pengennya jadi pilot. Banyak yang saya pengen pilot.
Habis itu lama-lama pengen bikin pesawatnya. Jadi di kepala waktu SMP, SMA, biasa waktu itu kan ambil SMA kan dulu masih ada yang IPA, IPS segala kan IPA. Soalnya pengen jadi engineer aeronautik gitu, pokoknya yang hubungan dengan pesawat. Gitu. Jadi impiannya sih sebetulnya ya engineering yang untuk yang terbang-terbang gitu. Dan mungkin ketemu match-nya sama trompet ya Pak, meniup-niup. Ya anginnya. Ya enggak sih sebetulnya. Impian itu sebenarnya jadinya kebalik, jadinya kerjanya main musik, hobinya yang pesawat-pesawat. Oh masih Pak? Masih bikin-bikin lah, modeling atau bikin macam-macam lah. Masih sih. Nah Pak, Bapak kan tadi sudah sempat disebutin ya, dengan trompet ini membawa Bapak berkelana ke Buenos Aires, New York, Moskwa, Berlin untuk main dalam orkestra. Dari banyak pengalaman Bapak, ada nggak satu yang paling berkesan buat Bapak? Yang paling berkesan kalau kita ambil satu sih enggak ya, nggak bisa dibilang ada satu, tapi ada banyak kejadian-kejadian. Selalu misalnya saya konser pasti ada kejadian dikit-dikit gitu, atau pas kita misalnya di profesional itu kan main konsernya itu kan secara full time kan, kayak kerjaan tiap hari kan. Jadi konser per minggu 4 kali gitu, latihan ya tiap hari ada orkes. Jadi orkes itu kan kayak bioskop gitu, orang beli tiket dalam 6 bulan udah ada programnya segala gitu. Nah kadang-kadang kita orkes itu tour keliling dunia. Jadi waktu itu kan saya lulusnya di Kanada kan, kuliah musiknya di Kanada, terus kerja profesional di orkes di Kanada. Nah, habis itu kerja di situ, habis itu sekali 2 kali setahun kan mesti tour gitu. Untuk itu banyak kota-kota itu Berlin segalanya itu karena orkesnya tour dan Amerika Selatan dan sebagainya. Nah, ini tahun 89 kalau nggak salah, udah lama ya. 89 ya 40 tahun lalu. Itu kita tour ke Jerman. Lagi ke Eropa, ke Jerman. Nah itu kalau baca sejarah itu dulu kan Berlin kan ditembokin kan. Ada Berlin Barat dan Timur. Jadi sebenarnya di Jerman itu Berlin tengah-tengah Jerman Timur, terus ditembokin bagian baratnya. Nah kita terbang ke situ main di Berlin Baratnya kan. Nah Berlin Timur sama Jerman Timur itu komunis kan, masih komunis zaman itu. Nah waktu saya ke situ itu bulan Oktober November 89 pas ada perubahan dari pemerintahan Jerman Timurnya, ada reformasi besar-besar di mana komunis jatuh, hilang. Dan bulan-bulan itu tembok itu jadi orang-orang mulai hancurin tembok Berlin itu. Jadi pas lagi saat di situ. Jadi ingetnya di situ, pas di situ heboh kan. Jadi dari komunis yang mulai hilang dan sebagainya. Dulu kan komunis lawan barat kan perang dingin berat kan. Nah pas temboknya mulai kebuka, jadi orang dari barat dan timur boleh saling bertemu. Ada keluarga yang udah 30 tahun terpisah kan, tiba-tiba bisa ketemu lagi. Nah itu 2 bulan di situ, ingetnya pas tahun baru pertama, di mana di jembatan namanya Potsdam Bridge itu, di mana misalnya di film-film itu, film-film zaman dulu tuh misalnya ada yang mata-mata di exchange antara timur dan barat itu di jembatan itu. Dulu kan dijaga ketat banget. Nah itu jadinya terbuka untuk umum. Nah pas tahun baru, ada pesta di tahun baru situ di Potsdam itu. Terus saya sama temen saya selesai konser main trompet di situ, kayak main lagu gitu pas jam 12 malam kan, main Hymn of Joy itu sambil sementara yang orang Jerman di situ, orang timur, yang penjaga-penjaga juga ikut nyanyi-nyanyi gitu. Nah itu jadi berkesan banget soalnya itu momen di sejarah, terus kebetulan lagi di situ. Jadi bukan karena main di orkesnya, tapi orkes itu membawa kesempatan untuk datang ke tempat-tempat yang sebetulnya unik. Jadi itu yang berkesan. Berarti 2 bulan Bapak di sana tuh situasinya kayak apa Pak? Mencekam atau justru haru banyak keluarga yang ketemu lagi? Nah itu tiap hari kan aturannya berubah. Jadi aturannya berubah tiap hari ya. Contohnya masih hari pas mulai ada pemerintah Jerman Timur ambruk gitu. Bingung kan orang-orangnya apa akan terjadi dan sebagainya. Dan
Besoknya orang boleh nyebrang gitu. Tapi pakai paspor, pasti pakai izin. Hari ketiga lama-lama udah bebas gitu. Nah di situ lucunya kan kayak gini, kayak dulu kan satu kota kan. Sebelum dipisah itu kan satu kota. Jadi sistem underground-nya kayak MRT itu kan nyambung-nyambung semua. Tapi lucunya terminal utamanya di tengah itu di bagian timur. Sementara kereta dari barat masuk ke situ keluar, tapi ditembokin kan. Jadi orang nggak bisa keluar, nggak macam-macam. Nah tiba-tiba orang hari keberapa boleh nyebrang, boleh ambil kereta timur dan sebagainya. Jadi di situ agak sedikit kaotik sih. Kaotik soalnya penjaga-penjaganya bingung juga kan. Di sana kan dulu kan ketat banget kan. Orang yang mau lari ke barat kan kadang-kadang ditembak dan sebagainya. Tapi itu tiba-tiba bebas. Tapi selama kejadian itu aman-aman aja sih. Soalnya terjadinya, nah ini lucu, orkes yang dari kota-kota lain datang situ untuk main konser. Ada yang konser main yang terkenal, konser pertama gabung timur dan barat di Berlin Timur itu. Jadi waktu itu ada konduktor Bernstein yang konduk itu jadi konser Hymn of Joy itu Beethoven itu untuk menyatukan Jerman lagi. Nah itu 89. Jadi momen itu ya ingat karena sejarahnya. Berarti mungkin bukan main di orkesnya ya Pak, tapi situasi saat itu yang paling... Iya, orkes itu main musik ya, bukan hanya orkes. Main musik itu memberi kita pengalaman yang beda. Kadang-kadang kita ada kesempatan untuk ya jalan lihat keliling-keliling dunia atau juga kesempatan ketemu macam-macam. Bapak selama karir bermusik di luar kan punya kesempatan keliling dunia ke kota-kota, banyak kota-kota, dapat pengalaman baru. Kenapa Bapak akhirnya pilih untuk berkarya di Indonesia, Pak? Nah, ya ini lumayan, ini seru juga sih. Soalnya kan gini, waktu dari kecil kan orang tua Bapak kan kerja di kedutaan, jadi Kementerian Luar Negeri dulunya di Palu. Jadi setiap 3 tahun pindah-pindah negara gitu, dari kecil gitu. Jadi waktu mulai musik juga lagi di Jerman gitu. Habis itu lanjut lagi udah di Swiss. Habis itu pas trompet lagi di Thailand gitu. Jadi pindah-pindah gitu. Nah, waktu untuk kuliah musik itu ke Kanada gitu. Jadi di situ untuk kuliah musiknya, habis itu setelah lulus ya kerja di orkes di sana. Jadi di Kanadanya sendiri 15 tahun, agak lama. Nah, tapi kan liburan tetap datang ke Indonesia kan, sebulan bolak-balik, seorang tua di Indonesia bolak-balik. Dan setelah udah 15 tahun, ya datang liburan ke sini 3 bulan, soalnya dari sana ada libur panjang dari orkesnya, datang ke sini terus di sini kan mulai ketemu musisi-musisi Indonesia ini tahun 90-an, udah lama ya, udah 30 tahun lalu ya, 20 tahun 30 tahun lalu. Jadi ketemu musisi-musisi, ngobrol-ngobrol. Nah, ada satu hal yang menarik perhatian, kalau di luar negeri itu musik atau orkestra itu kan kerjaan tetap. Jadi kita audisi, kayak interview masuk di kantor, diterima masuk di situ, jadi itu karir sampai pensiun gitu kan. Konser udah dikasih tahu per tahun ada 120 atau 150 dan sebagainya. Jadi kita sebagai pekerja, intinya pekerja orkestra gitu. Itu udah jadi tradisi di sana kan. Nah, pas di sini sebenarnya musik di sini masih berkembang tahun 90. Masih banyak sih musik, tapi musisinya sedikit, jadi mulai berkembang. Terus pas ketemu musisi, mesti ingat zaman itu belum ada internet kan. Jadi akses untuk live keluar, untuk denger orkes di luar itu hanya mesti beli nonton dari TV yang hanya satu saluran, TVRI dulu, belum ada yang macam-macam. Dan musik saluran itu menampilkan kadang-kadang orkes luar, kadang-kadang enggak. Jadi musisi sini akses untuk nonton orkes luar kan jarang. Jadi pas ketemu musisi, aku heran kok mainnya begitu gitu. Kok aneh gitu, untuk aku aneh kan. Jadi ngobrol-ngobrol, terus akhirnya main sama orkes. Kok kesannya kalau main di Indonesia lebih bermanfaat. Soalnya kita bawa ilmu dari luar kan. Terus main, terus kita bisa bantu-bantu temen. Bisa bantu temen, mainnya gini, gimana mainnya. Jadi di situ kesannya lebih terlibat dalam membangun lingkungan musik sini yang profesional kan. Profesional, jadi lama-lama ya
Pas 3 bulan balik ke Kanada, balik ke Ghana rasanya jadi pekerja lagi. Pas balik ke Indonesia kok kesannya bisa bikin sesuatu. Dan itu lama-lama tahun pertama, kedua pas bolak-balik Kanada, lama-lama lebih merasa bermanfaat kalau di Indonesia. Lebih beda sih, bukan berarti lebih bagus atau lebih jelek kan. Lebih hidup mungkin buat Bapak pribadi. Ya hidup sih kalau main musik hidup terus ya, tapi nggak lebih gimana ya, lebih kita masuk di mana ini aku bisa bantu, bisa bukan bantu dalam segi mengorbankan diri, bukan itu, tapi kok kesannya lebih seru gitu kan. Sementara kalau di luar negeri kita bagian dari sistem. Kalau di sini kita yang bikin sistem. Ini tahun 90 semuanya belum ada internet, belum ada apa-apa. Telepon masih yang puter-puter gitu. Jadi main musik itu jadi seru gitu, bisa di sini bantu, dan musisi masih sedikit. Karena itu jadi tantangan yang menarik ya buat Bapak, sehingga akhirnya itu bisa dibilang tantangan dan bukan tantangan ya, tantangan ada sih karena soal gaji segala kan beda banget kan. Nah di sini kan nggak ada orkes permanen, jadinya di sini disebutnya freelance, pas ada acara baru dibayar gitu, kalau nggak ada acara nggak dibayar. Sementara di luar negeri acara atau nggak acara udah kayak kantor, dibayar terus kan, udah rutin gitu. Jadi begitu. Jadi di sini ya balik sini lama-lama ya masih bolak-balik, lama-lama udah nggak jadi balik-balik, sini aja terus gitu. Jadi di sana memundurkan diri dari orkes, ya udah pindah ke sini. Bukan pindah sih, orang tua udah di sini juga. Jadi berarti Mama udah nggak di Kanada lagi Pak? Enggak, kan ikut Bapak kan. Bapak kan orang Indonesia dari pas balik ke Indonesia ya ikutlah, masa pisah. Bapak itu kan berarti awalnya kenal dengan musisi-musisi yang saat itu udah punya nama ya Pak, waktu Bapak awal datang Indonesia. Ya. Nah, Bapak berarti main di orkestra, ya boleh dibilang profesional untuk ukuran Indonesia. Gabung ke orkestra sekolah, orkestra anak-anak SMP, SMA, Santa Ursula BSD. Nah, itu gimana, waktu Pak? Ursula BSD, kalau di BSD kalau nggak salah orkesnya mulai tahun 2004 atau sekitar begitu, jadi ya udah 20 tahun lalu ya. Saya belum ikut di sini kan, jadi belum terlibat di sekolah-sekolah, walaupun di sekolah lain kadang-kadang bantu-bantu gitu untuk ya bantu ngajar, tapi nggak secara rutin atau apa gitu. Jadi waktu itu berjalan 2010 atau 2011, sekolah orkestra BSD udah punya 2 atau 3 kali main konser di Natal kan, di saat Desember udah main. Jadi tahun 2011 tiba-tiba ada temen saya yang kecelakaan. Kecelakaan motor, malam-malam ada kecelakaan dan masuk rumah sakit. Dan di situ yang dia namanya Pak Juhat. Pak Juhat yang harusnya konduktor orkes ini yang ngajar di Ursula. Jadi dari sekolah sini mesti cari pengganti. Jadi tiba-tiba saya ditelepon, Pak Erik, apakah boleh nggak untuk bulan depan bantu untuk konduk orkesnya? Ya udah, itu 2011. Jadi saya jadi dirigen konduktor tamu. Waktu itu 2011. Jadi ya persis di sini di ruangan ini main programnya waktu itu Broadway Les Miserables. Jadi sama penyanyi segala, wah heboh, satu produksi Les Miserables. Udah konduk di situ, tapi bukan guru di sini, hanya sebagai tamu. Jadi tahun depannya diminta lagi, soalnya Pak Juhatnya belum sembuh juga. Waktu itu 2012 main Carmen, opera Carmen di sini juga. Nah 2013 saya nggak ikutan, jadi konser di sini tetap ada tapi sama guru-guru di sini. Setelah itu Suster Francesco tahun 2014 bilang, Pak Erik, ini kita belum ada guru trompet di sini, adanya guru brass kan. Jadi ada horn, trombon, pengennya ada guru khusus trompet. Bisa nggak ngajar di sini? Ya udah, mulai ngajar di situ dan sekalian diminta untuk bantuin untuk konduk orkestranya. Jadi 2014 sampai sekarang ceritanya begitu. Setia ya Pak, dari 2014 sampai 2024. Nah, 10 tahun lah.
Udah lihat berapa generasi ya lewat. Ya kadang-kadang yang 2011 kadang-kadang ketemu alumninya udah kerja, udah nikah kan. 10 tahun Bapak di sini. Dan Bapak kan masih berkarir sebagai pemain orkestra profesional ya Pak? Kerja utamanya ya begitu. Ada perbedaan nggak sih yang Bapak lihat saat mengajar atau mengkondak orkestra sekolah dengan orkestra profesional? Ya yang pasti sih tujuannya beda. Tujuan kalau orkes profesional itu kan profesi kan, jadi orang main dibayar untuk main untuk bikin pertunjukan yang biasanya dijual kan, jadi jual tiket, promo, untuk ada produksinya, production house-nya dapat untung dan sebagainya kan, jadi itu satu industri. Nah itu profesional, kita dibayar main. Kalau kita di sekolah, jadi intinya kita mengajar main musik. Tujuannya bukan untuk menguntungkan ada satu pihak yang jadi untung dari kegiatan itu, tapi proses belajar mengajarnya main alat musik, di mana pemain-pemain bisa bekerja sama dengan pemain yang lain. Dari itu semua, contohnya kan dari pemain yang mulai dari nol gitu, main cello dari nol. Seperti saya. Ya, main cello dari nol udah berapa tahun main? Baru dari kelas 8. Jadi itu berapa tahun? 2-3. Oke, 3 tahun dari nguk. Mungkin nggak bisa belajar not balok gitu. Habis itu lama-lama main lagu pendek-pendek. Akhirnya di akhir tahun diajak, oh udah cukup bagus, kamu ikut main orkesnya gitu. Nah pas main orkes kan seru kan. Tiba-tiba banyak teman-teman kan, ada kontrabas, ada biola, main bareng. Nah di situ kan proses mainnya belajar lagu, habis itu belajar main dengan teman-teman atau belajar dengan main alat-alat lain, itu semua kan jadi proses itu. Nah serunya sebagai kita guru atau konduktor atau untuk mengajar, serunya kan lihat dari nolnya bisa pentas. Itu kan itu serunya di situ, lihat dari nggak bisa awalnya mainnya tutup kuping kan, berantakan, habis itu pelan-pelan diberes-beresin, muridnya latihan dikit nguk, lama-lama kan jadi gitu. Latihan kan paling-paling 2 bulan, sebulan, tiba-tiba bisa pentas, orang bisa nonton kan. Nah itu kan kalau dilihat progresnya lebih banyak daripada orkes profesional. Orkes profesional kan dari bisa sampai bisa. Dari bisa mungkin ke bisa banget. Ya itu kan kerja kan, tapi nilai-nilai atau bukan kepuasan ya, sesuatu yang berhasil bikin ya itu kalau kita kerjasama dengan murid-murid. Itu jangan salah, bukan berarti muridnya aja yang dapat, yang ngajar juga dapat kan. Yang ngajar juga menerima misalnya ngajar, dia juga belajar sebetulnya intinya. Jadi itu ada interaksi begitu. Itu yang kita nggak dapat di profesional. Di profesional itu satu arah. Oke, kamu main ya, tuh nanti orang beli tiket nonton kamu, selesai. Kita main, perform, penontonnya seneng ya tepuk tangan, udah selesai kan. Tapi kalau kita main di orkes sekolah gitu, di mana kita kan sama-sama membangun. Kita nggak mungkin gurunya jago tapi bikin konser, nggak bisa jalan. Jadi mesti ada interaksinya. Dan biasanya untuk murid-murid kan tantangannya lumayan kan. Bisa dilihat, aduh mesti main ini dalam 2 bulan, masa kok bisa ya. Tapi ternyata pas konser, selesai konser biasanya senang banget. Soalnya berhasil bikin sesuatu. Itu nilai-nilai yang menurut aku sih itu yang bikin pengen balik-balik terus, karena itu kan berharga gitu. Pentas itu berarti jadi seperti apa ya? Kayak stepping stone untuk anak-anak yang baru-baru belajar gitu ya Pak? Pentas kalau di sekolah itu gimana ya? Nah ada beberapa cara mementaskan sesuatu kan. Jadi ada sekolah-sekolah tertentu kadang-kadang main, nggak bagus, ditambah pemain dari luar untuk jadi lebih bagus. Kan, jadi oke, bayar pemain luar untuk jadinya lebih bagus, bantu yang udah ada. Ada yang kita pokoknya proses belajar, udah bikin program ya, di akhir
pas harus pentas itu, ya itu hasil kerjanya begitu kan. Nah itu kan beda-beda. Jadi ada yang apapun terjadi mesti tetap kita mau saingan sama orkes profesional. Ada yang pikirnya begitu. Jadi dipakai elektronik deh, diedit-edit supaya penontonnya kesannya ini orkes sekolahnya jago banget ya. Tapi itu menurut aku sih nggak terlalu bernilai. Menilainya kan Bukan itu tujuannya. bukan tujuannya. Pentas itu kan kayak oke, kita udah latihan, udah main bersama, disiplinnya, kerjasama, udah latihan ini, prosesnya udah jadi nih, prosesnya begini gitu. Nggak perlu dikarbit-karbitin atau nggak perlu di make up gitu. Pokoknya that's it, what you see is what you get gitu. Nah itu yang bikin sebenarnya pengalaman tahun ke tahun di mana meningkatkan level itu. Kalau udah di make up kan nggak bisa berkembang lagi kan. Soalnya kesannya ya selalu ditambal-tambal kan. Jadi dari kalau kita lihat contohnya ya 15 tahun lalu, dulu kan sempat Ursula main Phantom of the Opera. Ini kan murid-muridnya beda dulu kan. Jadi bukan dengan sekarang kan bukan murid yang sama kan. Jadi sebenarnya yang jadi jago siapa? Bukan muridnya kan, guru-gurunya yang jadi jago. Jadi akhirnya sama murid kerjasamanya mesti gimana gitu. Jadinya bisa berhasil bikin pentas yang lebih baik gitu. Nah itu gurunya jadi pengalaman lebih bagus, muridnya juga cara kerjanya lebih bagus. Sementara kan cara mainnya nggak berubah gitu. Maksudnya orkesnya sama gitu, nggak ada tambah teknologi yang heboh-heboh gitu. Sama aja yang berkembang. Jadi itu yang sebetulnya hasil dari pementasan itu untuk juga untuk bikin penonton seneng kan. Ini kan Natal dan sebagainya, Christmas ya, kita mesti bikin sesuatu yang menyenangkan juga kan. Tapi itu yang jadi kalau berhasil, ya bukan kalau berhasil, pas berhasil itu sebuah seneng, penonton seneng, pemainnya juga berhasil bikin sesuatu. Dan efeknya kadang-kadang ada yang lanjut musik setelah itu. Seru banget ya. Ya, ada yang lanjut musik, ada yang belajar keluar negeri juga gitu. Dan gitu. Pak, masih bicara tentang pentas. Tahun ini kan kita juga tidak absen mengadakan pentas dengan tema Christmas Classic, A Symphony of Musical Delight ya Pak? Ya. Apa inspirasinya? Nah yang pasti kan konser Ursula itu selalu di konser besarnya di Desember kan, di sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Jadi itu kan suasananya biasanya udah holiday, udah Christmas. Jadi kita nggak bisa bikin konser yang serius-serius, macam-macam, yang klasik berat dan sebagainya. Kita pengennya penonton datang situ nggak harus lagu Natal, nggak harus. Kadang-kadang kita dulu sempat bikin Broadway, bikin lagu film, soundtrack. Nah kali ini ada usul dari Suster Francesco, saya inginnya sesuatu yang lebih sederhana gitu, tapi ada sifat Christmas-nya. Jadi makanya sebutannya Christmas Classic. Bukan berarti main lagu klasik di Christmas, tapi kalau kita pikir Natal, Christmas gitu kan, Christmas sebetulnya kan suasana macam-macam. Kalau di luar negeri baunya salju kan. Kalau kita lihat di film-film Christmas itu sinonim dengan ada salju. Kalau di Indonesia atau di Australia ya sinonim dengan matahari. Gitu. Tapi lepas dari itu kan suasana menuju ke Christmas Day itu kan. Jadi kalau kita lihat di mana-mana mulai ada toko-toko, mall udah siap-siapin, lagu-lagu yang dipasang udah mulai ada sifat-sifat Christmas kan. Jadi waktu Suster minta Christmas Classic, kita cari apakah kita main lagu-lagu sleigh ride atau jingle bells kayak di mall. Orang beli tiket nonton itu lagi di sini kan bosen kan sebetulnya. Jadi gimana bikin Christmas Classic lepas dari lagu-lagu yang komersial itu bisa membangun suasana Christmas itu. Jadi kayak Jingle Bell itu kan ciptaan abad 20 kan. Jadi sebelumnya lagu-lagu Christmas kayak apa gitu. Nah itu kan, jadi ada beberapa lagu yang kita cari-cari untuk menampilkan suasana Christmas itu tanpa kita harus main lagu yang biasanya kita dengar di mall. Nah itu yang disebut Christmas Classic.
Symphony of Musical Delights. Nah, Delights itu captionnya itu gini, kalau kita ke restoran McD, biasanya ke McD untuk ketemu temen atau untuk makannya cepet kan, atau karena lapar. Tapi kalau kita mau makan yang enak gitu, yang memorable gitu, kita akan ke restoran yang punya style gitu, Itali atau Prancis atau kalau Galuh sukanya apa? Makanan apa? Saya mungkin Natal lebih ke Itali, pasta gitu. Suka pasta itu kan. Nah, itu kan delights kan. Yes. Jadi contohnya kita bisa ke Kentucky makan spaghetti gitu. Tapi beda gitu kan. Nah, itu jadi program ini kelas Christmas Classic Delights itu kita pengennya lagu-lagu dipilih dengan yang bikin suasana Christmasnya tanpa main lagu yang kayak lagu umum gitu. Nah, itu. Jadi ada lagu macam-macam lagu, ada lagu pembuka, kumpulan lagu dari simfoni klasik dibikin, di-arrange. Itu lagu-lagu yang biasanya ada suasana holiday gitu dan sebagainya. Jadi ada paduan suara juga, macam-macam dan nanti konsernya yang seru. Spoiler. Spoiler. Jadi harus datang soalnya ini kan konsernya jam 6 jadi udah ada gelap. Jadi lagu terakhir kita ingin membuat experience ke penonton dan pemain di mana nanti kan ada lagu yang pasti harus dimainkan. Lagu wajib. Night, wajib itu. Soalnya itu lagu di mana-mana kan Silent Night kan itu sunyi dan sebagainya. Nah, kita di sini nanti lagi mau mensiapkan di mana nanti penonton dapat experience bukan hanya lagunya tapi suasana itu. Jadi mesti datang. Pasti seru banget sih. Seru banget ya Pak. Jadi Christmas Classic itu justru bukan mainin lagu-lagu yang klasik atau kesannya pasaran, tapi lebih ke lagu-lagu yang belum banyak dikenal tapi bisa membawa suasana Natal yang kita inginkan. Betul, bukan yang pasaran, tapi yang delights. Untuk teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan dan jadi penasaran bagaimana sih konser Christmas Classic A Symphony of Musical Delight, apalagi setelah dijelaskan dan dikasih spoiler dari Pak Erik, kalian bisa menyaksikan konser kami di Auditorium Santa Ursula BSD pada tanggal 17 dan 18 Desember 2024. Nah, tiketnya udah dijual dan bisa dibeli di kontak person berikut. Pak Erik, terakhir, saya pengen tahu apa harapan Bapak untuk dunia musik klasik di Indonesia, khususnya untuk generasi muda? Harapan sebetulnya kan saya musisi profesional, jadi harapan yang musik berkembang itu biasa orang pengen dia musik jadi gini gitu jadi top di dunia. Tapi saya sebetulnya harapan saya musik klasik ya, klasiknya dilempar aja dulu, nggak usah dipakai. Musik klasik kan kadang-kadang bikin serius gitu. Sebenarnya musik dalam keseluruhan itu menurut saya kan kegiatan salah satu indera kan, indera telinga kan, kuping, tapi bukan hanya kuping jalan kan, kita ada skill, ada mata, ada feeling, semuanya kan terjadi pas kita main kan. Itu yang bedanya beda dengan komputer sama manusia main. Kamu belajar cello kan dari awal operasionalnya kan bunyinya jelek, lama-lama jadi bagus, habis itu bisa pindah nada, tapi lama pas operasionalnya udah jalan, yang jadi mulai ekspresi mulai masuk, rasa mulai ini enak nih bisa gini, habis itu badannya mulai bereaksi terhadap itu. Habis itu rasa itu datang dari mana? Pengalaman kita kan, dari pengalaman macam-macam. Contohnya jatuh cinta, mainnya gini, sakit hati, gitu kan. Itu semuanya keajaiban di musik itu, kita bisa bikin orang mendengar kita main terus bukan berarti si Anu lagi sakit hati, enggak, tapi merasa suasana yang kita membuat itu. Nah, itu yang sebetulnya harapan saya sebetulnya, misalnya main musik itu kan mencerminkan budaya. Kalau budayanya happy, senang, musiknya pasti. Jadi itu
saya pengennya berkembang gitu, di mana musik itu bukan hanya sekedar dijual, beli, terus kualitasnya apa ya, kadang-kadang yang viral, oh musik itu viral, tapi didengerinnya hanya 2 minggu habis itu hilang kan. Tapi sebenarnya musik yang kualitasnya bagus, yang berharga atau yang benar ada maknanya itu kan ratusan tahun kan. Jadinya yang disebut klasik itu karena bukan hanya sekedar seminggu, sebulan atau setahun. Sekarang masih dimainin yang diciptakan abad pertengahan. Pasti ada lagu ini yang pasti kenal, di da da di da di da da da. Sekarang disebut Greensleeves kan. Ya. Tapi sebenarnya itu diciptakan abad 14 gitu. Tapi kenapa bertahan ratusan tahun dan sebagainya walaupun tanpa direkam, dulu belum bisa direkam kan. Kenapa sampai sekarang main itu jadi suasana. Nah, karena orang mainnya itu bisa bikin suasana, bisa bikin bikin lingkungannya dengar itu biasanya orang jadi lebih tenang dan sebagainya. Jadi harapan kayak di sekolah Ursula itu musik itu kan bikin kerjasama yang meningkat. Dan ya se-Indonesia sebenarnya misalnya musik nggak harus klasik, musik apapun kerjasama itu ya bisa meningkatkan budaya dan kerjasama dan sebagainya. Apalagi Indonesia semua kan budaya seni, di mana-mana orang nyanyi gitu. Di desa-desa di mana gitu, misalnya bukan gamelan ada dangdutnya gitu. Jadi sebenarnya itu aja yang harapannya itu bisa berkembang gitu. Bisa jadi hidup, jadi apa ya? Bukan hanya masalah jual beli, tapi rasa Orang suasana. ya rasa dan orang bisa hidup dari Iya. dari seni, dari main musik itu bisa mulai dihargain dan itu penting gitu. Bukan sesuatu yang hilang gitu, bukan sesuatu yang habis pakai buang gitu. Ternyata misalnya nggak ada musik ya balik-balik orang membutuhkannya dan itu sih. Pak Erik, saya harap semua harapan-harapan baik Bapak untuk musik, bukan hanya untuk musik klasik ya Pak, tapi mungkin musik berkualitas di Indonesia bisa tercapai untuk tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Erik. Terima kasih. Sudah berbagi cerita hari ini. Terima kasih. Semoga konser Natalnya bisa lancar, semoga bisa berkesan untuk penonton. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, jangan lupa untuk mendukung Simfoni Orkestra Santa Ursula BSD dengan menyaksikan penampilan kami pada tanggal 17 dan 18 Desember dengan tiket yang bisa dibeli di kontak person berikut. Jangan lupa juga untuk mendukung podcast Santa Ursula BSD dengan klik like, comment, dan subscribe. Nantikan episode-episode selanjutnya yang pastinya membawa tema yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa! Episode ketiga.